Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama aku Mutia Yusro dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C3 MBR dengan NIM 2350210 Di video ini saya akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu pengertian dari tanggung jawab sosial dan pentingnya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab merupakan kegiatan mengurus dan melayani, bukan untuk menguasai sesuatu. Tanggung jawab merupakan sebuah kesadaran seseorang dalam melakukan suatu kegiatan dan siap menanggung resiko akibat perbuatan. Tanggung jawab termasuk tingkah laku manusia untuk sadar akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukan. Contoh sikap tanggung jawab adalah memiliki keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti sosial itu sendiri berkaitan dengan masyarakat atau interaksi antar individu dalam kelompok. Secara keseluruhan, tanggung jawab sosial menekankan pentingnya kesadaran dan tindakan individu atau kelompok untuk berkontribusi kepada masyarakat, menjaga keadilan, dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Hal ini merupakan konsep yang esensial dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial dalam perusahaan disebut juga CSR. CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka. Selanjutnya yaitu bagian kedua, tanggung jawab sosial perusahaan dalam pandangan Islam. Secara filosofis, tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan dipraktekkan sejak 14 abad tahun yang lalu. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan usaha atau bisnis. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah timbangan apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama atau lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan moral. Keduanya merupakan sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Selanjutnya adalah bagian ketiga, yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang tanggung jawab sosial. Ayat Al-Quran terdapat di Quran Surat At-Tahrim ayat 66 juz 6, yaitu tentang menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Salah satu tanggung jawab sosial di lingkungan keluarga ini yaitu tercermin dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 66 dengan bacaan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 66 juz 6. Hadis yang menjelaskan tentang tanggung jawab sosial terdapat di hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad dan selainnya dengan bunyi fa innama tarzukuna wa tansuruna bidi'fil lakum, rawahu Abu Daud, At-Tirmizi wa Ahmad wa wiruha, yang artinya kalian hanya mendapat pertolongan dari Allah disebabkan kaum duafa kalian. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad dan selainnya.
Hadis di atas harus dilihat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial ekonomi kepada kaum lemah, sekaligus mendorong kesadaran orang kaya untuk peduli kepada orang-orang lemah, karena secara tidak langsung mereka ikut berperan langsung atau tidak langsung dalam menghasilkan kekayaan. Oke, yang terakhir yaitu tentang manfaat tanggung jawab sosial dalam bisnis. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR memiliki berbagai manfaat signifikan bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, dan pemerintah. Berikut ini adalah rincian-rincian manfaat tersebut. Yang pertama yaitu manfaat CSR bagi perusahaan, yaitu meningkatkan citra perusahaan. Keterlibatan dalam program CSR dapat memperbaiki citra perusahaan di mata publik. Perusahaan yang aktif dalam kegiatan sosial sering dipandang lebih positif oleh konsumen dan masyarakat. Yang kedua, memperkuat branding. CSR membantu memperkuat merek perusahaan, menjadikannya lebih menonjol dibandingkan kompetitor. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menarik perhatian investor. Manfaat CSR bagi masyarakat yaitu yang pertama, peningkatan kesejahteraan. Program CSR seringkali berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi. CSR dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat, sehingga mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Manfaat CSR bagi lingkungan. Yang pertama yaitu pelestarian lingkungan. Banyak program CSR yang diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu dukungan terhadap kebijakan lingkungan. Dengan melaksanakan CSR yang baik, perusahaan juga mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran dan perubahan iklim. Yang terakhir yaitu manfaat CSR bagi pemerintah. Yang pertama yaitu mendukung program pemerintah. CSR dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu mengurangi beban pemerintah. Dengan mengambil inisiatif dalam bidang sosial dan lingkungan, perusahaan dapat meringankan beban pemerintah dalam menangani isu-isu tersebut secara keseluruhan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial menekankan pentingnya kesadaran dan tindakan individu atau kelompok untuk berkontribusi kepada masyarakat, menjaga keadilan, dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Tanggung jawab sosial mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam berbagai bingkai kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dan keterhubungan dengan manusia lainnya. Manusia dalam menjalani kehidupan dituntut untuk mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang tanggung jawab sosial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.